Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil, jadi biasakan dirimu ya. Patrick Star selalu bertingkah konyol dan tidak suka memikirkan hal yang rumit dalam hidupnya. Salah satu karakter favorit masa kecil kita ini, meskipun selalu mengacaukan sesuatu di depannya, Patrick juga melabeli dirinya sebagai ahlinya Art of Doing Nothing atau seni dalam tidak melakukan apapun. Dia memang tidak memiliki pekerjaan yang membuat dirinya hanya bermalas-malasan di rumah, terutama saat SpongeBob bekerja di Krusty Krab. Dan anehnya lagi, Patrick tinggal di bawah batu yang fun fact-nya tuh kalau di Amerika tinggal di bawah batu artinya hinaan atau alegori untuk orang yang sangat bodoh. Oke, kita mengenal Patrick di sini sebagai sahabat SpongeBob yang sangat bodoh. Tapi apakah itu benar? Soalnya di beberapa serial, Patrick terlihat sangat jenius, bahkan lebih jenius dari Sandy yang merupakan karakter paling pintar di Bikini Bottom. Di sisi lain, dia juga memperlihatkan dirinya sebagai orang yang sangat realistis dalam hidupnya. Ditambah lagi, Patrick terkadang menjadi sosok yang sangat psikopat dan ditakuti semua orang. Jadi, apakah Patrick sebenarnya orang jenius yang menyamar menjadi orang bodoh karena ingin bersahabat dengan SpongeBob? Jika kita selalu nonton serial SpongeBob saat kecil, kita pasti tahu seberapa konyolnya si Patrick. Namun, dia sepertinya memiliki sisi lain dalam hidupnya di masa lalu yang tidak pernah orang ketahui. Pada suatu hari, SpongeBob pernah berkunjung ke mimpi Patrick. Ternyata cukup mengejutkan. Saat itu, Patrick bermimpi sedang menaiki kuda laut. Kendati demikian, SpongeBob menjelaskan kalau dalam mimpi Patrick bisa menjadi apa saja dan siapa saja. Namun, segala bujuk rayu SpongeBob ditolak mentah-mentah. Oh, sial, itu koinku yang terakhir. Setelah menonton adegan tersebut, ternyata ada kisah yang sama antara Diogenes dan Raja Alexander. Raja Alexander bilang, "Kamu bisa meminta apapun padaku, Diogenes. Harta, jabatan, apapun itu." Tapi Diogenes malah menjawab, "Bisakah kamu menyingkir? Kamu menghalangi hangatnya matahari yang sedang kunikmati." Dari dialog tersebut bisa kita simpulkan bahwa Diogenes dan Patrick sebenarnya merupakan seorang yang sinisme, seorang yang mempunyai cara hidup bukan berdasarkan obsesi akan materi dan reputasi semata. Oke, Patrick Star merupakan karakter penuh sinisme. Hal itu ditunjukkan dengan cara menolak persepsi masyarakat atas kebahagiaan yang artifisial atau melulu soal kesuksesan finansial. Mungkin banyak dari kita yang menilai kalau itu tindakan konyol, tapi kalau kita selami perilaku Patrick yang konsisten seperti itu, jelas tidak ada konyol-konyolnya. Justru dengan begitulah Patrick bisa menikmati hidupnya, setidaknya lewat 3 kata ajaib, yaitu bersyukur, sabar, dan ikhlas. Hal semacam ini dikenal sebagai kemampuan super dalam penguasaan diri akan kebutuhan. Patrick secara refleks langsung mampu melawan konsumerisme hedonis. Perilaku ini pun sering dikenal sebagai tindakan bijak orang stoik yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, di mana hasrat kebutuhan akan pengetahuan lebih kuat ketimbang hasrat bersifat finansial. Ada pula adegan di mana otak Patrick Star tertukar dengan terumbu karang yang membuatnya jadi jenius. Masalahnya, Patrick jenius merasa tidak bahagia dengan kecerdasannya, apalagi ketika Patrick menyadari kalau kecerdasannya ternyata bisa mengurangi kebahagiaan. Patrick pun memutuskan untuk menukar kecerdasannya dengan kebahagiaan, menukar otak jeniusnya agar bisa terus bermain bersama sahabatnya. Langkah yang terkesan tidak cerdas, tapi cukup rasional sekaligus sangat bermoral. Patrick merasa dirinya lebih baik menjadi bodoh tapi bermanfaat bagi sahabatnya, daripada menjadi jenius tapi merugikan banyak orang. Apalagi, mesti diingat pula keputusan Patrick ini diambil saat dirinya berada di posisi otak yang super jenius. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menyebut Patrick seorang yang bodoh. Dia cukup rasional ketika menimbang untuk menukar pengetahuan dengan kebahagiaan dan cukup moralis ketika menukar kemanfaatan ketimbang keegoisan. Patrick merasa orang cerdas cenderung membawa kesengsaraan di sekitarnya. Plankton misalnya, cerdas tetapi hanya membawa kesengsaraan pada sekitarnya. Atau Tuan Crab yang cerdas tapi selalu mengeksploitasi pegawainya. Tidak ingin mengulangi kesalahan para orang cerdas yang memanfaatkan kepintarannya, Patrick pun lebih memilih prinsip moral. Patrick menyadari akan sisi manusiawinya yang penuh emosi.
rapuh akan keterpaan moralitas yang berlindung atas justifikasi ilmu pengetahuan. Di serial lainnya, pada sebuah adegan di mana Patrick bekerja di Krusty Krab, kesan seperti itu kembali muncul. Saat itu, Patrick menjawab pertanyaan telepon dari pelanggan Krusty Krab. "Apakah ini Krusty Krab?" tanya seorang pelanggan yang mau pesan. "Bukan, ini Patrick." Telepon ditutup, lalu telepon berdering lagi. Adegan berlanjut hingga 3 kali, tapi jawabannya tetap sama, "Bukan, ini Patrick." "Ini Krusty Krab?" Bukan, ini Patrick. Aku bukan Krusty Krab. Pada dialog ini, seharusnya kita mengerti apa yang coba Patrick ingin sampaikan kepada dunia. "Inilah aku, Patrick." Tidak seperti SpongeBob yang terjebak oleh tipu daya kuasa Tuan Krab, tidak pula seperti Squidward yang penuh keterpaksaan akan pekerjaannya. Patrick punya prinsipnya sendiri yang sangat berbeda. "Bukan, ini Patrick" adalah kata yang kuat dan penuh persona akan karakter Patrick Star. Bahkan, hal ini menjadi sebuah penegasan akan eksistensi yang tak akan bisa direnggut oleh siapapun, termasuk dari tempat kerjanya. Patrick menjadi manusia yang dinilai sebagai individu merdeka, bukan menjadi karyawan yang hanya berharga berdasarkan produktivitasnya saja, bukan menjadi objek yang sebatas alat produksi untuk meraup keuntungan. Namun, lebih jauhnya lagi, dia ingin diapresiasi sebagai subjek yang berkuasa atas dirinya dan pekerjaannya, sebagai kontributor inovasi dari tempat kerjanya. Ya, dia ingin menjadi Patrick, tidak lebih dan tidak kurang. Rasanya sangat banyak cara hidup Patrick yang sudah kita hiraukan selama ini. Namun, meskipun kita coba menggali lebih dalam, kita hanya akan mencari makna tenggelam dan larut di dalam pemikiran serta perilaku Patrick. Kita akan bertemu dengan banyak misteri dari pemikiran Patrick, seperti adegan saat menyembunyikan kotak rahasia dari SpongeBob. Dia berkata, "Aku ini sedikit rumit." Aku ini orangnya sedikit rumit. Sepanjang serial SpongeBob, jika kalian memperhatikan lebih dalam, karakter yang sering berubah drastis adalah Patrick, bukan? Dari yang dikenal sebagai karakter bodoh, konyol, bahkan terkadang menjadi pintar, dan yang tidak boleh dilupakan adalah sosok Patrick yang terkadang menjadi villain. Apakah ini yang sering Patrick sembunyikan dalam hidupnya, atau memang kejeniusan Patrick yang sering disalahgunakan di masa lalunya yang dirahasiakan? Ada banyak contoh yang bisa dianggap Patrick sebagai villain. Yang pertama, pada serial yang berjudul The Gift of Gum. Dalam episode ini, Patrick memberikan gum besar sebagai hadiah ulang tahun kepada SpongeBob. Namun, gum tersebut tumbuh secara liar dan mengancam untuk menghancurkan kota. Patrick yang awalnya tidak menyadari bahaya gum tersebut menolak untuk membuangnya karena dia sangat menyukainya. Tindakan Patrick yang keras kepala membuatnya terlihat seperti antagonis dalam episode ini, karena dia menolak untuk mengakui kesalahannya, bahkan ketika dia menyebabkan kerusakan besar dalam kota. Contoh lain yang menunjukkan Patrick adalah sosok villain pada episode Rule of the Dam. Dalam episode ini, Patrick secara tidak sengaja menjadi raja di bawah hukum Bikini Bottom. Namun, kekuasaan membuatnya menjadi sombong dan tidak peka terhadap kebutuhan warganya. Dia memerintahkan kebijakan-kebijakan yang merugikan, seperti memerintahkan pembangunan patung raksasa dirinya yang merusak kota. Meskipun dia mungkin tidak bermaksud jahat, perilakunya yang egois membuatnya terlihat seperti antagonis dalam episode ini. Contoh yang lebih mengejutkan lagi adalah Patrick sering membuat jengkel villain lain, seperti apa yang dilakukan Patrick pada Dirty Bubble. Seperti namanya, Dirty Bubble berbentuk gelembung raksasa yang berwarna coklat transparan. Dia bisa memperangkap dan juga menjebak setiap orang di dalam tubuhnya. Dia sempat melawan SpongeBob dengan mengeluarkan ilmu gelembung beracun, tapi Patrick tidak takut sama sekali pada Dirty Bubble. Saat semua orang panik dan ketakutan, Patrick dengan santainya bergerak seolah tidak sengaja hingga memusnahkan si gelembung tersebut. Makan siang. Setelah kita semua tahu keonyolan hingga kejeniusan Patrick, dapat kita simpulkan dia memiliki kepribadian ESFP. Seperti apa sih tipe kepribadian ini? Kepribadian ini sendiri singkatan dari extrovert, sensing, feeling, perceiving. Kepribadian ini merupakan orang extrovert yang lebih menyukai bersosialisasi dengan banyak orang. Kemudian, mudah menangkap informasi yang datang menggunakan nalarnya dan biasa menyimpulkan sesuatu dengan perasaannya. Sebagai orang yang mudah
mudah beradaptasi, sang penghibur ini termasuk orang yang menyenangkan, fleksibel, dan spontan. Bukan hanya julukan semata, para ISFP memang merupakan orang yang pandai dalam bermain peran atau menghibur orang lain layaknya artis, penari, dan juga sering berada di atas panggung. Karakter ini sebenarnya sangat menonjol dan dicintai banyak orang seperti Richard Branson, Tony Robbins, Dan White, Katy Perry, dan banyak tokoh ekstrovert yang jenius lainnya. Secara sederhana, tipe kepribadian ini memiliki kemampuan empati yang kuat dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Kepribadian ini cenderung fleksibel dan spontan, menyukai kejutan dan petualangan. Mereka memiliki sikap yang ramah dan suka bermain, membawa energi positif ke lingkungan mereka yang menikmati kesenangan hidup serta mencari pengalaman baru. Dengan fleksibilitas dan keceriaannya, ISFP seringkali menjadi penyemangat dalam kelompok dan memiliki kemampuan sosial yang kuat untuk berinteraksi dengan berbagai macam orang. Tidak heran jika Patrick terlihat selalu ceria dan bertingkah konyol untuk menghibur sahabatnya yaitu SpongeBob. Namun di sisi lain, kepribadian ini tetap memiliki kelebihannya yaitu seorang yang jenius. Masih ingat gak sih di saat Squidward tidak sengaja menelan klarinet karena SpongeBob? Saat itu mereka langsung minta bantuan kepada Sandy, kemudian Sandy menggunakan alatnya untuk mengecilkan Patrick dan SpongeBob agar bisa masuk ke tubuh Squidward. Saat semuanya sudah tidak bisa menuangkan idenya untuk membantu Squidward, tiba-tiba Patrick dengan gampangnya memberi arahan agar semuanya berjalan dengan lancar. Hingga semuanya terkejut, termasuk Sandy yang dikenal sebagai ilmuwan di Bikini Bottom. Kita bisa menyaring karbon dioksida melalui pemberat tangki, menghidupkan mesin kembali, dan menggunakan gelombang kejut untuk keluar dari sini. Wow, dia benar. Apa? Lalu jika Patrick sebenarnya orang yang jenius, apa sih alasan sebenarnya dia selalu bertingkah konyol? Dan ternyata di serial SpongeBob, Patrick merasa dirinya lebih menikmati hidupnya sebagai orang yang tidak terlihat pintar. Karena menurut Patrick, kepintarannya membuat semua orang terlihat bodoh dan tidak bisa bermain sesuka hati dengan sahabatnya yaitu SpongeBob. Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, yaitu ketenangan. Ternyata The Art of Doing Nothing berbeda dengan malas-malasan. The Art of Doing Nothing lebih merujuk kepada momen istirahat untuk memberi arahan yang lebih pasti dalam menentukan arahan hidup atau menentukan karir. Patrick mengajarkan kita untuk lebih memaknai setiap peristiwa dan mengolahnya menjadi sesuatu yang menggembirakan. Meski hanya berdiam diri sejenak sambil minum teh atau kopi sembari evaluasi diri. Dalam Taoisme, ada kata berbunyi Wu Wei yang berarti tidak bereaksi atau tidak melakukan apa-apa. Menurut Taoisme, doing nothing atau tidak melakukan apa-apa dapat membuat kita lebih sadar dan menghargai situasi yang ada dan alam sekitar kita. Doing nothing dapat membuat kita menjadi masa kini dalam sebuah momen dan membuat kita lebih memperhatikan dunia. Tidak melakukan apa-apa juga adalah bentuk meditasi yang sangat berguna untuk kesehatan mental kita. Kita sebagai manusia pada umumnya sering terjebak pada rasa iri terhadap pencapaian orang lain. Maka tidak heran semakin banyak orang-orang yang mengobrol pencapaiannya, bahkan saling sikut-sikutan, saling balapan, saling unggul-unggulan untuk memanjat tangga karir. Memang tidak salah, tetapi wajar jika semakin hari tingkat stres dan bunuh diri semakin tinggi karena kecenderungan memaksa untuk produktivitas atau sebaliknya, mengikuti kemalasan dan berharap segalanya berubah dengan sendirinya. Patrick hidup menjadi dirinya sendiri, membiarkan cara yang alami dan tidak memaksakan kehendaknya pada dunia. Sikap santai Patrick yang tidak terlalu khawatir tentang pencapaian dan keberhasilan, melainkan membiarkan aliran kehidupan membawanya. Jangan lupa untuk berbagi pendapat dan pengalaman dalam komentar di bawah, dan pastikan subscribe channel kami untuk terus berkembang agar bisa membuat video lebih lanjut tentang topik-topik menarik lainnya.